Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah ba'd. Faqallahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalb wa lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Al-ayah. Wa qala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadits, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Agung Kubah Timah rahimakumullah. Tak henti-hentinya sebagai hamba beriman kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di tanggal 15 Syawal 1447 Hijriah. Terasa sudah 15 hari Syawal, ya. Dan terasa kita ini hitungannya dari jam ke jam, ya, sehingga jadi hari berubah menjadi minggu, minggu berubah menjadi bulan, dan bulan berubah menjadi tahun. Umur semakin bertambah hakikatnya, tapi pada sebenarnya adalah semakin berkurang. Kita kemarin masih jumpa dengan kawan-kawan kita yang masih satu berjamaah. Hari ini sudah mulai tidak ketemu lagi di masjid. Ya, ada yang memang meninggal dunia, ada yang masih mudik tapi belum pulang, ada yang sudah pulang tapi masih lupa mungkin jalan ke masjidnya. Ya, ini yang harus semua kita irtifa. Jadi kata Syawal itu irtifa, meningkat. Jadi kalau selama bulan Ramadan kita berpuasa, selama bulan Syawal ditingkatkan puasanya, ya. Alhamdulillah ada kawan yang lah selesai puasa 6, ya. Ada yang baru mulai, ada yang baru berniat. Ada yang, karena apa? Karena puasa Syawal itu hanya satu Syawal yang tidak boleh puasanya. Selebihnya 2 Syawal sampai berikutnya, sampai 30 Syawal, itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW kita untuk berpuasa selama 6 hari. Walaupun tidak berturut-turut. Bagaimana baiknya terserah kita mau badik seperti apa. Ya, ada yang mulainya dari Ayyamul Bid, ada yang Senin Kamis dan sebagainya, ya. Kecuali untuk yang perempuan. Yang perempuan kalau untuk bayar qada niatnya qada saja. Ya, tidak boleh campurkan dengan niatnya puasa Syawal. Jadi kalau puasa Syawal cukup puasa Syawal saja atau qada dulu baru masalahkan puasa Syawal. Ataupun niat lain, misalnya puasa Syawal dengan puasa Ayyamul Bid atau puasa Senin Kamis boleh, ya. Tapi tidak boleh mencampurkan dengan puasa qada, karena menggantikan puasa itu harus memang spesial waktunya walaupun tidak di bulan Syawal. Hadirin jemaah rahimakumullah. Tema kita pada pagi hari ini adalah jangan kotori hati setelah Ramadan. Ya. Jangan kotori hati setelah Ramadan. Ramadan berlalu begitu saja. Sebulan kita melaksanakan ibadah, bulan suci Ramadan. Banyak ibadah yang kita laksanakan. Orang banyak menyebutkan dengan bulan Ramadan itu bulan penuh rahmat, bulan penuh ampunan, bahkan itqum minan nar, pembebasan dari api neraka. Banyak di antara kita selama Ramadan sibuk, masjid penuh, ya. Memperbanyak ibadah salat malam misalnya. Sampai di Kubah Timah ini 10 malam terakhir itu penuh. Orang iktikaf.
Tapi ada yang datang itikaf tuh sampai sahur tidur gawe. Ada. Jadi perlu kita evaluasi lagi nanti. Ya. Ada yang hanya pindah tidur saja. Ngeleleh. Orang sibuk baca Al-Quran, dia sibuk bikin pulau. Ngeleleh ya. Ini harus kita rubah paradigmanya. Karena iktikaf itu sejatinya adalah taqarrub ilallah. Membaca Al-Quran, berzikir dan sebagainya. Kita mampu ibadah sebanyak-banyaknya bulan Ramadan. Puasa ya, puasa di pagi harinya, kemudian sholat malamnya, kita tilawah Al-Quran, baca Al-Quran. Dan banyak pula orang ketika Ramadan ini bersedekah, bersedekah, mampu menahan hawa nafsu kita. Namun pertanyaannya hari ini, bagaimana keadaan hati kita pasca Ramadan? Ya, ini yang perlu kita tinjau lagi. Perlu kita muhasabah, perlu kita introspeksi, ya. Karena sejatinya 3 hal yang mesti kita pikirkan, yang mesti kita laksanakan setelah pasca Ramadan. Pertama muhasabah, yang kedua bermujahadah, yang terakhir al-muraqabah. 3 hal ini yang paling penting harus kita pikirkan pasca Ramadan. Hadirin jemaah rahimakumullah. Apakah hati kita sudah bersih setelah Ramadan ini? Ya. Ataukah kita kembali hatinya kotor lagi? Hati adalah pusat manusia. Jika baik hatinya, maka baiklah seluruh amal kita manusia ini. Jika hatinya rusak, maka rusaklah pula seluruh kehidupan kita. Rasulullah SAW bersabda, apa kata Rasulullah? Ala wa inna fil jasadi mudghah, wa iza salahat salahal jasadu kulluh, wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalb. Ketahuilah, kata Rasulullah, sesungguhnya dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah dalam seluruh tubuhnya. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, itulah hati manusia. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin jemaah rahimakumullah, ada segumpal daging ada pada diri manusia. Semuanya ada, tanpa terkecuali. Mau orang Eropa kah ada, mau orang Iran kah ada, mau Trump ada hatinya. Mau Benjamin Netanyahu ya, ada hatinya. Mau yang muslim kah dia, non muslim kah dia, ada hatinya. Jadi kita masing-masing punya hati. Punya hati. Ada yang hatinya bening, bersih. Ada yang hatinya hitam, kotor. Dia punya penyakit SMOS. Senang melihat orang susah. Susah melihat orang senang. Ini banyak hari ini. Mari setelah pasca Ramadan ini, kita jaga selalu setelah Ramadan ini hati kita bersih. Sebab tidak ada orang yang mampu mempertahankan amalan-amalan yang kita laksanakan Ramadan kemarin. Qiyamul lailnya siap malam misalnya, tidak ada yang mampu. Kemudian puasa sunnahnya rutin, tidak ada yang mampu. Paling-paling mampunya setelah itu puasa Senin Kamis ataupun puasa Nabi Daud. Ya, ada yang puasanya setelah Ramadan tidak puasa sama sekali ada. Ya, jadi puasa itu spesial untuk dirinya, hanya khusus untuk bulan Ramadan. Ada yang puasa Senin Kamis, ya. Waktu bulan Ramadan beratnya turun sampai 10 kilo. So kali Lebaran naik 13 kilo, ya. Ternyata emosi dia, emosi. Karena mempertahankan puasa Ramadan itu adalah mempertahankan bagaimana kebiasaan Ramadan itu masih ada pada diri kita, ya. Salat malamnya, tapi tidak kuat lagi salat malam. Paling-paling waktu-waktu tertentu saja. Ataupun puasa sunnahnya ada rutin lagi. Sementara kita selama Ramadan itu 30 hari kuat. 30 hari kuat berpuasa, bersedekah juga seperti itu. Bersedekah dalam jumlah yang banyak. Bahkan ada orang yang setiap hari selama Ramadan itu bersedekah, bersedekah. Ada yang ngasih makanan orang berbuka puasa, ya. Ada yang setiap harinya memang sengaja untuk bersedekah kepada orang-orang di pinggir jalan. Wa fi amwalihim haqqan lis-sa'il wal mahrum, dan di antara harta mereka itu ada hak-hak orang yang meminta dan hak-hak orang yang tidak meminta.
dikasihnya, memberi sumbangan kepada pondok pesantren misalnya. Tapi setelah Ramadan ini apakah kita mampu mempertahankan itu? Membersedekah setiap hari dengan jumlah yang besar. Mungkin ada yang mampu hanya khusus untuk 1-2 orang saja. Tapi yang kebiasaan kita yang seperti itu mesti kita teruskan walaupun hanya sedikit. 1 kali dalam 1 Jumat. Ataupun setiap pagi walaupun tidak banyak tapi rutin. Dawam, ya. Dawam itu artinya rutin. Melaksanakan kebaikan-kebaikan itu secara istimewa, secara baik. Namun yang harus kita jaga hari ini ketika Ramadan berakhir adalah hati kita manusia. Hadirin jemaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Asy-Syu'ara ayat 88 hingga 89. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Maka kata Allah, pada hari ketika harta dan anak-anak lagi berguna kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih atau qalbun salim. Hadirin jemaah rahimakumullah, hati yang bersih adalah hati yang bebas dari iri hati. Iri hati, dengki, itu penyakit hati semua. Sombong, takabur, dendam, dan penuh kebencian. Ada orang setiap hari itu hatinya penuh dengan kebencian ada. Orang senyum dia marah. Orang senyum dia marah. Pasti ingin aku dia nih. Ya, marah dia. Orang tegur sapa ketika bertemu katanya ngolok dia ya. Padahal bertegur sapa itu bagian dari bersopahah. Bersopahah ini artinya saling tegur menegur. Yang muslim ya, kalau diucapkan salam wajib kita menjawab salamnya ya. Jadi sunnahnya itu mengucapkan salam. Kalau diucapkan salam kita wajib menjawab salamnya. Jadi penuh dengan kebencian. Hari ini kita mestilah hati yang mudah memaafkan ya, mudah memaafkan. Kajian yang beberapa hari yang lalu, mengapa sampai kita ini terjadi kekosongan dalam jiwa kita ini? Karena kita sulit memaafkan orang lain. Siapa yang paling mulia? Kata Pak Ustaz Lutfi kemarin ya. Orang mulia itu adalah orang yang meminta maaf. Meminta maaf. Orang mulia itu orang minta maaf. Dan yang lebih mulia itu orang beri maaf. Karena orang hari ini tidak mau lagi minta maaf. Tidak mau lagi ghaizul qalb. Nah, tadi Allah Subhanahu wa taala tegaskan di Al-Qur'an surah Ali Imran 159. Apa kata Allah? Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalb lam faddu min haulik. Allah berikan rahmat kepada hati-hati kalian itu lintalahum, hatinya lemah lembut. Lemah lembut. Ya, tidak keras. Walau kunta fazzan ghalizal qalb, dan jika hatimu itu kasar keras, mangkang bahasa kitanya, lam faddu min haulik, maka akan lari orang di sekitarmu. Ya, jadi kalau kita hatinya keras, hatinya membatu, tidak mau menerima kebaikan, tidak mau menerima nasihat orang lain, lam faddu min haulik, maka akan lari orang di sekitarmu. Mengapa banyak hari ini grup WhatsApp itu tutup? Karena di dalamnya tuh orangnya penuh kebencian semua. Orangnya nyerita orang lain semua. Padahal yang diceritakan juga tidak lebih baik dari orang yang diceritakan. Ya, maka hari ini yang paling penting kita jaga adalah hati kita. Jangan sampai hati kita menjadi hati yang ghaiz, hati yang keras, hati yang membatu, tidak menerima nasihat, tidak menerima kebaikan-kebaikan dari orang lain. Sementara kalau hatinya baik, maka semuanya baik. Kalau hatinya tidak baik, maka semuanya tidak baik. Hadirin jemaah rahimakumullah, perlu kita pahami dalam kehidupan kita ini, manusia akan selalu berinteraksi dengan manusia yang lain. Tidak bisa kita hidup sendiri. Harus punya
interaksi dengan orang lain. Kalau waktu subuh misalnya hanya ada jamaah saja, tidak ada imam, tidak cocok juga. Ataupun hanya imam saja, tidak ada makmumnya, itu munfarid namanya. Tahu munfarid? Sendirian, bukan berimam. Tapi kalau dia berjamaah, mesti ada jadi imamnya, ada jadi makmumnya. Sama dengan kita dosen ataupun guru. Dosen misalnya, tidak bisa ngajar kalau tidak ada mahasiswanya. Ngajarlah di bangku. Guru misalnya, nak ngajar tapi muridnya nggak ada, ngajar apa? Kalau murid bisa tidak belajar tanpa guru? Bisa. Namanya otodidak, ya. Belajar sendiri, biar jelas, biar pintar, biar cerdas, biar smart, biar mampu menguasai teknologi, ya. Biar mampu menguasai keadaan, biar mampu mencerna apa yang akan terjadi di masa depan, biar mampu mereka-reka dan memikirkan apa yang akan dipersiapkan untuk masa yang mustakbalan, ya. Lihat untuk hari esok. Makanya kita hari ini berpikirnya bukan untuk hari ini saja, haruslah kita berpikir untuk hari esok. Jadi manusia tidak dapat hidup tanpa manusia lain. Tentu kita punya kesalahan, punya ketersinggungan. Karena manusia ini banyak yang tersinggung. Bahkan mungkin hatinya terluka. Disinilah kualitas kita diuji. Kalaulah kita hari ini dengan orang lain punya salah dengan kita, mestilah kita memaafkannya. Jika kita hati bersih, maka seberapa besar kesalahan lain akan mudah kita maafkan. Jadi kalau kita punya hati bersih, orang lain berbuat salah kepada kita, mudah kita memaafkannya. Beda dengan hati yang kotor. Hati yang kotor, kalau orang minta maaf, dia tidak mau memaafkannya. Seolah dialah yang punya bumi ini. Seolah dialah yang punya kekuasaan di muka bumi ini. Ya. Kalaulah jadi pejabat, tentu ada masa jabatannya. Ya. Ada masa jabatannya. Jadi ketua masjid misalnya 5 tahun, itu diganti. Ya. Jadi ketua partai, jadi pejabat, jadi bupati misalnya. Sebentar lagi diganti. Dan yang gantikannya maunya banyak. Orangnya banyak yang mau menggantikan. Kalaulah jadi ASN akan ada jatah dia pensiunnya. Seorang profesor saja ada jatah pensiunnya. Guru besar itu. 70 tahun. 70 tahun lah masa pensiun. Jadi PNS ada masa pensiunnya. Tapi jadi orang Islam yang baik tidak ada masa pensiunnya. Mari kita berlomba-lomba untuk menjadi orang-orang baik, ya. Perumpamaan seperti ini, jika seekor lalat jatuh ke dalam air minuman misalnya, maka air itu akan kita buang, ya. Tapi kalaulah seekor lalat jatuh ke dalam madu, maka yang dibuang adalah lalatnya, sementara madunya tetap dipertahankan, ya. Kalau jatuh di air, karena air itu murah, dibuang dengan airnya. Tapi kalau lalat itu jatuh kepada madu, maka madunya dipertahankan, lalatnya saja yang dibuang. Nah, inilah hati manusia, ya. Hati yang buruk seperti air, maka rusak hanya sekedar sedikit kotoran. Namun kalau hati yang bersih seperti madu, tetaplah manis, tetaplah bernilai, meski ada sesuatu yang terjatuh ke dalamnya. Maka hari ini, mari jadikan hati kita itu adalah hatinya seperti madu, bukan hati seperti air. Walaupun sedikit tapi bernilai. Jatuhnya seekor semut, semutnya yang dibuang, bukan madunya yang dibuang. Beda dengan air. Kalau jatuhnya seekor lalat, jatuh ke dalam air, dengan airnya dibuang. Bahkan satu kemungkinan besar, jangankan airnya, ember juga sekalian dibuang. Hadirin rahimakumullah, Ramadan yang 1 bulan penuh kita laksanakan itu melatih hati kita untuk bersih, ya. Jangan sampai setelah Ramadan ini hati kita menjadi penuh penyakit. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
dalam Al-Quran surah Asy-Syams ayat 9 sampai 10. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan hatinya, dan sungguhlah merugi orang yang mengotorinya. Jadi mari kita berikhtiar pasca Ramadan. Setelah Ramadan bulan Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Muawwal, akhir terus nanti sampai ketemu Ramadan, bagaimana kita mengekspresikan hati kita ini terus bersih, tidak penuh dengan kebencian. Mari kita berikhtiar menjaga hati ini tetap bersih, istiqamah, melaksanakan ibadah-ibadah besar maupun ibadah kecil. Maka jangan tinggalkanlah amalan untuk menjaga hati ini. Apa saja amalannya? Yang pertama, menahan diri dari berprasangka buruk. Su'uzon. Su'uzon itu itu jelek, zon itu prasangka buruk. Ya. Jadi amalan hati yang pertama itu adalah bagaimana kita menahan diri dari berprasangka buruk kepada orang lain. Dalam satu komunitas saja, tidak banyak orang yang masih ada yang berprasangka buruk. Ya. Hari ini banyak orang yang kehilangan nyawanya oleh karena prasangka buruk, oleh karena su'uzon. Ya. Oleh karena bersakwa sangka, padahal yang disangkakan itu belum tentu benar. Maka mulai hari ini mari kita berniat menjadikan hati kita tetap bersih, janganlah mudah kita berprasangka buruk kepada orang lain. Ya. Anak buah, bos dengan anak buah, atasan dengan bawahan, tidak usah berprasangka buruk. Istri dengan suami, suami dengan istri, tidak usah berprasangka buruk. Ya. Walaupun kadang-kadang ada juga ya prasangka buruknya, tapi jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan, ya. Karena berlebih-lebihan itu wala tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang berlebih-lebihan. Boleh cemburu, boleh tak cemburu, boleh dayus pula kalau tidak cemburu. Makanya hari ini mari kita pertahankan untuk melaksanakan istiqamah, melaksanakan ibadah-ibadah yang besar, ibadah yang baik yang perlu kita tingkatkan, dan jangan pula kita meninggalkan amal-amal hati kita. Yang kedua, tidak mudah marah. Ghadab. Laisa syadid bisur'ah, innama syadid yumliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang dapat menaklukkan musuhnya di medan pertempuran, tapi orang yang kuat adalah bagaimana menahan dirinya ketika marah. Marah, kalau orang balas dengan marah, api dengan api akan menjadi besar, akan menjadi menyala, semakin menyala. Sementara kita diminta hemat oleh pemerintah, minta berhemat, ya. Yang tadi naik mobil diminta naik motor. Yang tadi naik motor diminta untuk bersepeda. Yang tadi bersepeda diminta jalan kaki. Yang jalan kaki WFH. Ya, work from home. Ada WFA, work from anywhere. Bekerja di mana saja, ya. Itu kita diminta berhemat. Berhemat hari ini. Hemat energi. Kalau perlu bernapas juga berhemat, menghirup udara oksigen gratis itu berhemat. Ya, kalaulah kita ini semuanya ingin bayar, tidak mampu kita membayarnya. Jadi kalau kita ini Pak, Bu, kalau ingin diminta Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membayar, satu saja misalnya, ketika kita beli Pertalite itu bayar. Tapi kalau kita menghirup napas oksigen yang gratis ini diminta Allah untuk bayar, tidak mampulah kita membayarnya. Ya. Beli darah misalnya, tidak mampu gitu. Sementara kita, tubuh kita produksi darah terus. Makanya bersyukurlah kepada Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, bisa berjamaah, bisa berkumpul dengan orang-orang baik, berkumpul dengan orang-orang soleh. Jangan mudah marah. Ya. Marahnya orang yang diam itu jauh lebih sulit mempertimbangkannya. Daripada dia marah ngeroceh, lebih baik ngeroceh. Kalau dengar lari. Ya, jadi kalau orang ngoceh,
kita masih mau membalasnya, itu akan terjadilah plus ketemu plus. Ya. Maka kalau orang ngoceh, lari. Caranya lah lari atau diam saja. Mangkana yu'minu billah wa yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Atau lebih baik diam saja. Jadi kalau orang lah marah dengan diam, itu jauh lebih bahaya daripada orang marah dengan ngoceh. Lebih baik dia ngoceh, senang hatinya. Ya, karena salah satu penyakit itu ada orang yang tidak bisa marah, ada dia acaknya marah. Walaupun hatilah tersakiti, tidak pacak marah, ada. Ada orang yang sedikit saja marah, ada. Sandal dibunyi kawan lah marah, olok-olok marah, ya. Itulah hati manusia. Yang ketiga, bagaimana kita melakukan ibadah amalan menjaga hati ini adalah memaafkan kesalahan orang lain. Tentu kita manusia, al-insanu la yakhlul khata' wa nisyan. Manusia adalah tempatnya khilaf dan salah. Tentu kita manusia hidup di muka bumi ini ada salahnya. Salah. Setiap hari kita lakukan kesalahan. Karena kita bukan maksum, karena kita bukan nabi, kita bukan Rasulullah, karena kita manusia saja. Khalqillah, manusia diciptakan Allah di muka bumi ini, maka kita itu banyak dosanya. Kalaulah kita melakukan kesalahan dan orang lain melakukan kesalahan pada kita, mudahkanlah kita untuk memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Yang keempat, tidak iri dengan nikmat orang lain. Hari ini orang mau jadi apa saja, tidak usah iri. Tidak usah iri dengan nikmat orang lain. Jadi untuk ukuran nikmat itu, lihatnya ke bawah, jangan lihatnya ke atas. Ya, kalau lihatnya ke atas, stres kita mikirnya. Nikmat orang lain itu kita lihatnya ke bawah, bersyukur hari ini orang masih punya mobil, pacak ngajak orang lain nebeng, bersyukur kalau punya mobil, alhamdulillah. Masih punya motor, yang punya motor alhamdulillah masih bisa bersepeda, punya sepeda. Yang bersepeda juga alhamdulillah masih bisa jalan kaki, Kawasaki, asal kawa jalan kaki. Yang berjalan kaki alhamdulillah masih sehat, masih bisa beraktivitas. Tetangga sebelah stroke, tidak bisa jalan. Yang stroke alhamdulillah masih hidup. Tetangga sebelah meninggal dunia. Itulah nikmat. Jadi lihatnya dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas ya, tapi dari atas ke bawah itu nikmat. Kalaulah kita melihat seperti itu, tentulah kita tidak iri dengan nikmat orang lain. Biarlah orang mau hidupnya mewah, bermewah-mewahan, terserah, mau memiliki apa saja, silahkan, tidak apa-apa. Tapi itulah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda-beda. Kita yang terlahir misalnya satu keluarga berapa anaknya beda-beda, rezekinya beda-beda, pekerjaannya beda-beda. Ada yang duduk santai manis saja dapat rezeki, ada yang bekerja sambil banting tulang, banting tulang, dak kaya. Ada yang dimudahkan untuk menuju Makkah misalnya untuk beribadah haji umrah. Allah yang mudahkan, tidak usah iri. Allah yang mudahkan semuanya. Tinggal kita berikhtiar Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah, dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak doa. Yang terakhir, ikhlas beramal. Ya, ini adalah logo dari Kementerian Agama. Ikhlas dalam beramal. Ikhlas. Mukhlisina lahuddin. Ikhlas dalam beragama. Ikhlas. Kalaulah kita ikhlas, insya Allah semuanya akan kembali kepada kita. Ya, jadi guru ikhlas ngajar siswanya, insya Allah ketemu di jalan, ketika ketemu di warung dibayar oleh siswanya. Kalau dulunya ikhlas. Jadi dosen juga seperti itu. Jadi pengurus masjid ikhlas. Jadi marbot ikhlas, jadi muazin ikhlas, jadi imam ikhlas. Mesti rela. Ya, tidak mungkinlah ya sesuatu itu yang ingin kita gapai itu semuanya dimudahkan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin terkadang Allah memberikan itu dengan lambat ataupun dengan berjangka waktu yang lama. Maka hari ini ikhlaskan saja apa yang telah kita berikan kepada lain, ikhlaskan saja apa yang telah kita sedekahkan kepada lain, ikhlaskan saja apa yang telah kita lakukan untuk orang lain.
rezeki itu Allah yang berikan kepada kita. Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hadirin jemaah rahimakumullah, satu hadis yang Rasulullah sampaikan yang saya bacakan di awal tadi, penutup untuk kajian tematik kita pada pagi hari ini. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang bentuk rupa dan wajahmu, tapi Allah melihat hati dan perbuatanmu. Mari kita semua menjadikan hati-hati kita ini hati yang baik, hati yang qalbun salim, hati yang penuh dengan kesederhanaan, tidak perlu bermewah-mewahan, ya. Hati yang sederhana, yang ketika dapat panggilan azan mudah kita untuk melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan ibadah, sholat misalnya, melaksanakan itu baik di rumah maupun di masjid, utama di masjid, ya. Karena salah satu kebahagiaannya adalah bagaimana kita membangunkan masjid di muka bumi ini. Demikian kajian pagi ini saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang kita laksanakan pagi hari ini, ya. Dan mari kita semua menjaga hati kita setelah Ramadan ini menjadi lebih baik lagi, tidak penuh dengan kebencian, tidak penuh dengan kemarahan, tidak penuh dengan iri hati dan dengki. Cukuplah Allah menjadi penolong kita, ya. Cukuplah Allah menjadi harapan kita untuk bermunajat kepadanya. Demikian saya wallahu muwaffiq ila thariq, nasrullahu karib lillahi fi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.